Oke, hello friends, kembali lagi bersama saya Liska Dewi Rombe dengan NIM H071211083 Prodi Sistem Informasi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai Transaction Processing System. Jadi processing system ini adalah sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Jadi di sini kita bisa mencatat kira-kira transaksi-transaksi yang rutin itu apa saja. Kemudian ada Functional Area System. Nah, Functional Area System ini adalah sebuah sistem yang menyediakan informasi ke manajer di area fungsional dalam rangka mendukung tugas-tugas manajerial dari planning, organizing, and control operation. Nah, jadi dari sini kita dapat menyediakan informasi agar dapat membantu manajer dalam membuat planning, organizing, and controlling operation. Nah, kemudian ada Enterprise Research Planning. Jadi, Enterprise Research Planning ini adalah sebuah perangkat software yang berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional dalam sebuah bisnis. Nah, dulunya Enterprise Research Planning ini hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, tapi sekarang seiring berjalannya waktu, UKM pun bisa menggunakan Enterprise Research Planning, bahkan Enterprise Research Planning ini populer di kalangan UKM. Lalu ada di sini saya mengambil 6 modul fungsi ERP. Nah, jadi sistem ERP ini sangat dibutuhkan oleh industri perusahaan yang sudah berskala besar. Bahkan industri perusahaan menengah ke bawah pun juga harus sudah mulai berinvestasi untuk menggunakan sistem ERP. Nah, alasannya tidak lain karena modul sistem ERP itu bisa membantu proses bisnis mereka. Jadi ERP ini sangat membantu kita dalam menjalankan bisnis kita. Nah, sebelum kita ketahui bahwa sistem ERP dari setiap vendor itu berbeda-beda, sebagian besar sistem ERP memiliki modul-modul dasar yang sangat penting untuk perusahaan. Nah, modul-modul fungsi ERP yang saya ambil, yang pertama itu adalah Accounting Management. Nah, setiap industri perusahaan sangat membutuhkan modul ERP Accounting Management atau manajemen keuangan. Ya, pasti kita membutuhkan manajemen keuangan dalam bisnis kita. Nah, sebab setiap perusahaan pasti akan mengelola arus kas, utang piutang, pembayaran, dan transaksi lainnya. Nah, bahkan untuk perusahaan kecil pun pasti akan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, seperti kios-kios deh yang ada di samping rumah kita. Itu sebenarnya membutuhkan accounting management atau manajemen keuangan, karena pasti di kios-kios yang di samping rumah kita pun banyak yang yang membond. Nah, jadi kita memerlukan itu untuk membantu kita dalam bisnis kita. Nah, fitur-fitur yang terdapat di dalam manajemen akuntansi juga sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah fitur manajemen aset, manajemen mata uang, manajemen faktur, tagihan, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada inventory management. Setiap perusahaan pasti akan memiliki stok barang. Iya, pasti kita harus memiliki stok barang jika kita berbisnis, karena kalau kita tidak ngestok barang, kita mau bisnis apa gitu ya kalau kita nggak ngestok barang. Nah, entah itu barang dagang atau aset. Nah, modul manajemen inventaris sangat diperlukan untuk sistem ERP. Fungsinya yaitu untuk melakukan pelacakan barang, pengendalian stok barang di gudang, pesanan barang ke pemasok, dan sebagainya. Nah, fitur yang biasanya terdapat pada modul inventory management diantaranya adalah
manajemen stok, gudang, pengambilan dan pengepakan, pemasok, dan tracking order. Nah, bahkan modul inventory management ini pun harus memiliki fitur di mana kita bisa mengelola stok barang meskipun memiliki banyak cabang. Ya, sebab kita tidak mungkin datang ke setiap cabang untuk melakukan pengecekan stok barang. Nah, jadi inventory management ini sangat-sangat berguna di dalam bisnis kita, karena misalnya kalau kita punya cabang yang dimana cabangnya itu berjauhan. Nah, belum tentu kita mau naik di atas mobil berjam-jam atau bahkan motor berjam-jam panas-panasan untuk mengecek stok-stok barang. Nah, jadi dengan adanya inventory management ini, dari jauh pun kita bisa mengendalikan stok-stok barang kita. Kemudian ada warehouse management. Nah, jadi modul manajemen gudang sangat diperlukan untuk mengelola stok gudang, memantau pekerjaan, dan sebagainya. Bahkan, modul ini akan memberikan informasi secara akurat dan real-time mengenai inventaris. Fitur-fitur yang terdapat dalam modul ini diantaranya yaitu audit barang, perakiraan barang, pelacakan dan perpindahan stok, manajemen bill of materials, hingga manajemen pengiriman. Kemudian ada supply chain management. Nah, jadi perusahaan manufaktur juga membutuhkan modul supply chain management. Modul ini akan membuat perusahaan Anda terlihat keseluruhan rantai pasokan mulai dari awal hingga akhir. Nah, fitur-fitur ini yang terdapat di dalam sistem ini adalah manajemen inventaris, pelacakan logistik, pengiriman barang, dan sebagainya. Kemudian ada project management. Jadi, manajemen proyek merupakan modul sistem ERP yang harus dimiliki oleh perusahaan konstruksi dan permesinan. Sebab, modul ini akan membantu perusahaan dalam membuat rencana proyek, mengatur anggaran di setiap proyek, mencatat waktu kinerja karyawan, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada manajemen customer relationship. Jadi sebenarnya modul ini hampir sama seperti modul SCM, tapi modul customer relationship management lebih fokus kepada manajemen pelanggan. Nah, fungsinya dari modul ini tidak akan lepas dari manajemen pelanggan seperti riwayat transaksi, laporan pola perilaku pembeli, email marketing campaign, and masih banyak lagi. Nah, kira-kira kalian udah ngerti nggak apa yang saya bahas nih? Ya, setidaknya kalian bisa menangkap sedikit apa yang saya bahas pada materi ini. Nah, jika kalian belum mengerti, kalian boleh mengulang materi ini atau mencari yang masih kalian belum pahami dari kata-kata saya yang saya ucapkan tadi. Nah, demikian presentasi saya. Terima kasih and God bless you.